Gitunya selain yang sujud gitu-gitu itu kan gak ada suaranya. Gak ada. Kalau yang dia ngomong ada nggak? Gak ada. Dia baca Al-Fatihah. Gak pernah sih. Alhamdulillah. Gak jelas. Lebih creepy. Jadi di video ini, videonya bakal cukup panjang ya. Karena gua nggak bakal segan-segan buat ngasih video durasi video ini 1 jam. Kata penonton juga ya, jangan meremehkan wifi tetangga. Jelas. Iya. Selama masih ada mode 240p, lanjut lah. Lanjut. Kalau nggak 140 aja juga nggak apa-apa. Nah, 144 juga masih 144 bisa. ya. Iya. Jadi video ini bakal panjang ya sampai 1 jam. Jadi sambil nyemil, sambil nyantai aja. Ya. Iya. Gue bakal langsung masuk topik yang pertama. Oke. Kejadian yang paling memalukan di hidup lo apa? Lo punya kejadian memalukan ya? Kejadian sebenarnya banyak kejadian memalukan. Tapi Apa tuh? bahas yang baru kemarin aja. Boleh. Jadi gue kan hari Sabtu pas malam Minggu. Ya. Gue ke salah satu tempat gitu, tempat makan. Ya. Di situ mau ke kamar mandi. Ya. Ya, mungkin nama tempatnya yang pernah di review di sini. Di video gue ada. Di video tempatnya. tempatnya ada. Kalau mau Di nonton Membara. ya. Membara. Di Membara sendiri kan kamar mandinya ada yang belah sini kan kamar mandinya cuma 1 dan itu nggak ada bacaan toilet perempuan dan toilet laki-laki. Ya. Dan itu nggak di slot. Jadi pas kebelet lagi nunggu makanan kebelet tiba-tiba mau ke kamar mandi. Nah pas di kamar mandi kirain tuh nggak ada orang, main buka aja, ternyata ada mbak lagi. Goblok. Mbak lagi duduk di toilet. Gimana gede? Lu bolot sih. Anjir ngeselin banget. Itu mah ngeselin anjir. Dia lagi gini kayak lagi duduk di. Udah dibuka belum sama dia? Kan duduk jadi celaka nggak lihat ke bawahnya, dia lagi Ayo sih. Ngintip anjir. Dia nggak nyelot, dia nggak slot itu kan. Lupa kali nggak diselot biasa. Udah diketok set nggak ada yang ngomong, diketok sekali. Ada orang nggak ada yang ngomong, pasti. Malu nggak lihat tulisannya atasnya? Nggak ada perempuan. Kan ditanya, Mas toilet di mana? Diarahin ke sini aja, Mbak. Ya udah, ketok-ketok. Ada orang nggak diem, nggak ada yang ngomong. Ya udah buka. Pas dibuka, kan kalau ada orang pasti ditahan kan, pasti pakai slot kan. Ini pas dibuka nggak di slot, langsung set hadap-hadapan gitu deh. Di situ maaf ya Bang. Dia udah gimana BG? Dia udah dicopot. Dia udah copot lagi duduk. Dia lagi duduk set masuk set. Mau ya Mas. Wah anjir sih. Untung dia gimana dia? Hah? Dia marah gak? Dia diem aja. Oh diem aja dia? Diem aja kayak maaf ya. Terus dia lu cabut gak? Cabut gak? Enggak cabut. Gak cabut anjir. Itu awkward banget lah gila. Gue makan di situ ya. Lu diem di situ nungguin. Diem. Terus pas keluar gimana? Dia kan malu banget anjir. Gue kan buka. Duduk dulu, gue duduk gitu di kayak, mau ya Mbak, tutup. Iya, gue nunggu di luar. Nunggu di luar bentar. Nah, pas nunggu di luar bentar, lama malu-maluin nanti kalau dia keluar. Ya udah kayak kesana dulu bilang, gak jadi, ya udah. Iyalah anjir, lu kalau nunggu di luar nanti pas keluar absurd kayak lihat-lihat. Awkward banget anjir. Makanya. Iya. Terus beres dari itu, kan keluar dulu ya. Iya. Ke bangku dulu. Nah, terus dia udah keluar, lihat dari jauh dia udah keluar, udah pulang. Dia pulang. Mungkin dia mau. Tapi dia celingak-celinguk gak? Orangnya Dia mana? enggak, dia keluar. Nyariin lu gak? Enggak nyari, cuma kayak lihat doang aja. Lihat sekitar doang. Pastiin doang orangnya masih ada apa enggak gitu. Dia udah langsung pulang sama temennya. Pulang dia? Iya. Dia temennya cewek apa cowok? Cewek. Mampus tuh kalau suaminya lu ya. Itu dia ngintip aku, mampus tuh. Terus kejadian beres dari situ. Gak lama kan ke kamar mandi lagi dong. Udah gak ada siapa-siapa. Nah, pas lagi pipis, lagi buang air kecil, lupa nyelot juga sama kejadiannya. Siapa lu? Sekarang lu. Terus ada bapak-bapak ngedorong. Ini ada orang nggak? Dia nggak ngomong ada orang apa enggak, dia langsung ngedorong. Iya ada orang ya. Dengan enaknya dengan muka datar. Masa ngomong gitu sih? Ada orang ya? Serius. Ada orang. Kan dia ngeliat. Masa dia ngomong dia udah buka nih. Dia dengan polosnya. Ada lu kan? Ada lu kan? Ada orang ya lagi ngapain dah? Dia tanya gitu kayak, bentar Pak, bentar tutupin.
Aneh dengan buka Dia buta kali, buta. Enggak. Kalau buta masuk akal kayak gini-gini. Enggak. Ada orangnya. Dia Udah ada orangnya. Ini ada orang ya? Dia iya Pak, ada orang tutupin langsung. Allah. Itu sih dua kejadiannya memalukan dalam beruntun sih itu. Parah. Tapi yang parah yang pertama sih, itu malu banget sih. Kayak langsung face to face kayak Soalnya, pas dibuka, set, kan pintu di sini. Iya, dia ngadep sini nih. Dia pasti face to face kan, otomatis langsung. melihat. Iya. Itu celananya dibuka full apa setengah anjir? Enggak, cuma setengah tau nggak? Enggak full. Setengah doang. Iya, Jadi itu nggak kelihatan. Enggak ngelihat. Iya. Ibu-ibu apa teteh-teteh biasa? Kayaknya lebih tua dikit lah. Lebih tua. Lebih tua dikit kayak umur 19-20-an. Oh, dia di kamar mandi nggak pakai masker tuh? Enggak, atau buat apa pakai masker? Ya enggak. Oh, pantas. Mukanya aja masih keinget. Gila sih lu, parah banget sih anjir. Untung kagak punya suami lu. Terus ada lagi Di gak? situ kan berdua ya, untung nggak bilang ke. Lu langsung cerita dong ke Enggak, si enggak. temen lu? Enggak. Masa dicerita? Ya malu-malu Seru BG. itu malu-malu. Ya sih lu ya, bolot. Tapi ini yang keliru sih, harusnya toiletnya dikasih nama sih. Cuma ada Itu satu. ada namanya gak? Enggak, Oh, cuma satu ada doang. doang. Oh, yang oke. di belah sini, yang belah ujung lah. Iya. Betul sih. Kalau kayak gitu susah lah. Jadi ganti-gantian kan. Iya. Terus ada lagi gak? Gak tahu sih. Album dulu dari album sendiri. Gua ada gak? Iya. Kalau gua dulu ini sih, jadi gua kan lagi ini ya, apa namanya, sama dulu banget sih, kayaknya dia juga udah lupa, jadi sama cewek gua. Oke. Gua kan ke suatu supermarket apa mall gitu deh. Mallnya gua lupa, Botani atau yang di Yasmin tuh, apa sih namanya? Aduh, gua lupa deh. Di Botani lah gitu lah, di Botani, kalau nggak salah di Botani. Gue suka lagi rame ya. Iya. Yang namanya cewek kan pakai kerudung semua, ya kan. Kebetulan lagi di situ, gue izin buat ini dulu ke kamar mandi ya kan. Pipis dulu, udah kan udah beres pipis cabut. Terus dari belakang gue lihat, ini orang kok udah nongol di sini. Padahal tadi janjiannya kan gue bilang di depan tempat makanan donat, Jeko. Gue lihat kok ini orang ada di sini anjir lagi main HP di belakang. Udah itu kan ya udah gue dateng, gue samperin, gue rangkul. Ayo. Bukan aja salah orang. Bapak. Ya udah cabut dulu. Anjir banget. Soalnya cewek kan rata-rata kerudungnya kan pada mirip gitu loh. Iya, pada mirip dan apalagi pakaiannya kan rata-rata agak mirip-mirip juga gitu. Ya anjir pas gue gini. Iya, itu dia diem aja, kayaknya dia bingung ya. Dia bingung, ini siapa sih anjir? Apa sih? Iya. Gue malu banget anjir. Kayaknya seru juga deh. Buat video kayak gitu. Salah gandeng orang. Lu gila bisa sih lu. Lu gandeng orang ya? Iya, bisa aja. Tarik aja kayak. Tapi paling beres videonya lu dihujat sama feminis. Iya lah anjir. Ya, pasti lah. Iya. Lu gimana? Ada lagi nggak lu kira-kira? Sebenernya gue ada yang serupa sama lu sih, yang kejadian memalukan gue. Gue tuh kayak, lu kan masuk kamar mandi ya. Cuman lu kan sampai dibuka. Iya. Kalau gue, salahnya salah masuk kamar mandi. Ada di Bumi Aki, gue waktu pertama kali interview tuh, gue kan baru mau masuk kerja kan. Gue nggak tahu deh IG-nya udah temenan sama lu apa enggak. Pokoknya gue buat story di dalam. Iya, terus? Pokoknya di dalam kamar mandi. Gue kebelet pipis, gue kamar mandi. Gue nggak lihat apa-apa ya. Iya. Kirain gue memang ini. Masuk aja gue. Set. Pas udah ini, selesai mau pipis, gue lihat ikonnya. Iya. Cewek aja. Ada ikonnya, ikon ada icon ceweknya gitu. Wah, salah lagi gue, deg-degan nih gue. Udah mulai langkah-langkah orang masuk kan. Iya. Ada cewek lagi pada ngomong gitu loh. Terus? Oh anjir, gimana nih gue? Gue foto dulu, gue jadiin story. Pada komen kan. Wah, goblok gitu. Ya udah gue di situ panik dong, nunggu pada cabut dulu. Gue di situ deg-degan dalam, ya udah pipis biasa lah, gue pipis. Nunggu cewek-cewek. Nunggu gak ada suara ya, udah lewat baru gue cabut.
Itu tolol sih. Tapi masih aman sih itu. Masih aman sih harusnya. Dibandingkan face to face. Tapi parahan lu sih memang sih. Astagfirullah. Ya, tapi salahnya dia juga nggak nyautin, harusnya nyautin. Iya, salah dia kayak. Kalau ngetok kan, tapi kan ngetok kan, ya? sampai kedengeran kan. Kedengeran? Nggak ada orang temboknya lu ketok kan? Enggak, cuma itu pintunya tek 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 ada orang nggak? Terus si pintunya ngebuka dikit ya. Iya. Tek 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 ada orang nggak? Diem nggak ada yang jawab. Ya udah kebuka dikit. Ya udah didorong, pas didorong langsung kaget gitu. Tapi emang suara ser-serannya nggak ada. dia pipis sama sih. Yang mana mungkin pipis? Ya kalau pipis ada suaranya dong. Ser gitu. Nggak ada. Nggak ada. Dia lagi duduk. Dia nggak kayak face to face lagi lihat. Ngapain anjir? Keran nggak nyala? Enggak. Nggak nyala. Enggak nyala. Susah lah gue kayak gitu lah. Berarti lu di Membara selama itu intinya lu ngegibah lah ya? Ngegibah. Ngegibah ya? Ngegibah. Sambil makan enak ya? Enak. Aduh, Ada gibah. Memakan daging saudara sendiri. Astagfirullahaladzim, level jauh-jauh ya. Astagfirullah. Terus ada lagi nggak Pak? Yang memalukan gitu ada nggak? Lupa sih. Lupa. Dari Agung sendiri ada kayak Gua sih sebenarnya pasti ada gitu ya. Cuman ya namanya udah lama jadi lupa. ketumpuk-tumpuk jadi lupa. Cuman gue kemarin ini beralih topik ya. Ini kan dari yang tadi, ini yang baru. Gue kemarin di TikTok lihat ada video cukup serem sih bagi gue. Apa? Video serem itu tuh yang lokasinya di masjid tuh, tau gak lo? Oke, terus? Soalnya rata-rata di FYP temen gue ada. Lu inget gak yang FYP-nya tuh masjid malam-malam ada orang mau kenaan. Ya, terus sholatnya aneh. Nggak sholat. Itu kayak semacam nggak sholat dia. Dia kayak Ibaratnya mah kalau dipikir dengan logika ya. Iya. Mungkin dia sleepwalking. Sleepwalking tuh tidur berdiri. Iya. Lu udah lihat belum? Belum sih. Belum ya? Mau lihat gak? Boleh sih. Mau lihat? Aduh, udah di apa yang ini lagi Ya, aja. udah nanti aja kamu. Nanti aja ya. Tapi yang sholat aneh lu udah lihat? udah lihat kayak Udah lihat dia tuh? gerakannya aneh banget. Yang gerakannya gini-gini kan? Gini kan. Aduh, anjing gue serem. Iya, kayak kalau malam-malam kayak gitu. serem lah. Coba bayangin lagi mau sholat isya, terus sholat isya kita tuh telatnya kita lagi di perjalanan, ada satu masjid tiba-tiba jam 9 lah, tiba-tiba ada yang kenaan lagi sholat gitu-gitu. Pas masuk langsung creepy gitu tuh ya. Langsung creepy emang. Gue dibandingkan lihat setan-setan yang Dracula, lebihnya gede, gue lebih serem kayak gitu. Yang pakai sejadah gue ya, yang pakai sejadah sejadah dipakai. Yang pakai mukena Yang pakai mukena. Tapi kalau nggak pakai mukena nggak serem. Nggak serem. Biasa Iya, aja. kalau pakai mukena gue serem. Kenapa kayak ya? udah pasaran aja. Iya. Itu tuh gue lihat videonya kan. Direkam dari samping kan? Dari samping kan? Iya kan? Iya, dari yang dari samping apa dari depan? Gak tau dari samping, gak tau dari atas. Ada dua tuh. Ada sisi kayak dari CCTV. Atas aja. Kayak dari CCTV kayaknya. CCTV. Kalau gue lihat yang dari samping dah pokoknya. Iya. Pokoknya gerakannya tuh pas sujud ya. Sujud. Gitu-gituan anjing, gue serem banget gue. Terus pas bangun gini-ginian kan? Iya, gitu-gitu. Kayak asik. Serem ya. Kayak aliran apa gitu kan. Apa dia sedang memanggil sesuatu atau mungkin itu dimasuki jin, jadi serem gitu. Tapi nggak tahu sih, itu mungkin ada aliran. Tapi dalam Islam sendiri nggak ada kan yang kayak gitu. Iya, maksudnya nggak ada ajaran yang kayak kalau gitu. misalkan kemungkinan ya, mungkin dia punya penyakit. Penyakit yang bisa gerak-gerak, gue nggak tahu ilmiahnya apa, tapi adalah itu penyakitnya. Iya, ada. Jadi dia nggak bisa diem kepalanya. Cuman kalau gue lihat badannya juga gerak. Kenapa gerak? Ya. Kalau di positive thinking kan ya. Ya penyakit. Tapi kalau di negative thinking kan ya di aliran sesat. Itu aliran apalah gitu nggak tahu. Ada lagi kan yang gitu-gitu. Gitunya selain yang sujud gitu-gitu itu kan nggak ada suaranya. Nggak ada. Kalau yang dia ngomong ada nggak? Nggak ada. Dia baca Al-Fatihah. Nggak pernah sih.
Alhamdulillah. Ih, nggak jelas. Lebih creepy yang itu. Hah? Lebih creepy yang itu sumpah. Diomongin sama dia, Kayak serius. lebih serem. Kalau dibayangin yang di gini-gini, Iya. terus sama yang baca gitu. Kalau kita masuk masjid tiba-tiba ada yang baca sambil gitu-gituan, kayak lebih serem yang itu sumpah. Yang ngambil baca. Yang sambil baca kayak seakan-akan kayak lucu nggak? Iya. Ya, serem banget sumpah. Ar-Rahman. Lebih merinding yang itu sumpah. Gitu anjir. Lebih merinding yang itu. Gila. Oh, lu belum nonton yang di masjid sih itu tuh. Jadi dia posturnya tuh tingginya 180 lah. Terus 170. Tinggi kan? tinggi. Pakai mukena. Dia gini nih dia. Gak tau lagi ngetren banget yang kayak gitu-gitu ya. Iya, kayak aneh. Tapi Gokil. sekarang Tapi kenapa? sekarang lebih mending hapus TikTok sih. Hah? Lebih mending hapus Why? TikTok. Ya karena Kenapa alasannya lu? keluar dari topik yang tadi, kayak alasannya ya kalau dihitung, kalau dilihat ya, kayak banyak tren-tren masuk kan, banyak tren-tren masuk di TikTok yang bikin kayak anjir pengen tapi sadar diri. Pengen maksudnya gimana? Kayak ada tren-tren yang sama pacar lah atau apalah gitu. Oh, Jadi kayak gitu, bikin gitu. kesel ke diri sendiri. Jadi kayak bawaannya mending hidup tanpa sosmed sih. Jadi kita nggak ngelihat tren-tren orang, ya udah hidup kita lurus. Jadi kena psikis lu Kena- kena ya, kena mental psikis lu ya. sumpah. Jadi kayak Kadang kalau lagi lihat video, ajang orang iri lah iya, gitu. jadi kayak anjir ngapain coba kayak gini, kayak kesel sendiri sampai akhirnya ya udah gak jelas sendiri. Iya sih. Cuman lu bisa emang uninstall TikTok emang lu bisa? Jangan. Gak mungkin dong. Udah dong, udah Wah, nggak ada masa? TikTok. Tapi di IG kan sama Nggak aja ada, gila nggak ada. isinya. Enggak, di IG nggak ada isi apa-apa tuh. Di IG juga nggak ada apa-apa, aman. Iyalah lebih baik kayak gitu. Lebih Aman baik. tapi itu cewek anjir. Ya kan, nggak lihat ya. Tetep aja salam dari bintang. Jadi di Instagram juga sama, Pal. Isinya juga Tapi TikTok lebih juga. apa ya, di Instagram. Cuman Instagram tuh lebih bedanya istighfar lah, lebih inilah. lebih aman. Lebih kadang lebih bukan karismatik, Instagramable Lebih estetik. Estetik. Iya, Nah, lebih itu maksud estetik. gue estetik. Lebih estetik. Kalau TikTok kan terang-terangan ya. Terang-terangan. Gue tadi aja barusan nih tadi gue buka TikTok, langsung tengkorak. Langsung. Ini apa korban mutilasi yang udah lama. Anjing gak disensor, Pak. Sumpah tadi gue lihat Tapi ada lebih di suka HP yang mana? yang ini yang Tapi dipakai. lebih suka yang mana? Yang gak disensor tengkorak atau Kalau pargoy? tengkorak, Atau pargoy? Pargoy mah udah keseringan bosen gue. Dikit-dikit gini-ginian anjing naon. Terus label. Label naon aing teu nyaho label. Iya, gitu lah. Pokoknya ada bentar yang tengkorak dulu tadi nih. Kayak Itu bener-bener tengkorak, Wal. Buntung gitu maksudnya. Tulang rusuknya iya. di videoin, terus giginya, rahangnya udah copot, udah jadi tengkorak. Cuman gigi gusi-gusinya masih ada dikit-dikit. Itu lebih nggak di sensor gitu maksudnya. TikTok itu kadang kayak gitu, surprise. emang TikTok. Bahkan sampai gue pernah kaget sama TikTok ya. Iya. Pernah nggak lu kayak lihat TikTok nge-scroll set langsung ini tulangnya bengkok. Iya, sering kayak. Itu tai loh yang kayak gitu-gitu loh anjing. Tapi kalau kayak gitu Basic nih biasanya lu lagi nendang cepet. Ininya mending itu bengkok. Mager banget gue. kadang yang kayak misteri apa sih namanya? Kematian menyeramkan kayak tiba-tiba langsung ada gitu. Iya, Mending di skip kalau kayak gitu. Langsung Iya, nggak iya. ada, hilang. Masalahnya nge-skipnya, tapi dia di awal langsung anjing. Nge-skip juga, Ya, saya tetap sudah tetap melihat duluan. ya. Tapi balik lagi, alasan terbesar menghapus TikTok adalah akun di-banned, jadi dihapus. Si anjir kenapa di banned kok bisa? Nggak tahu, tiba-tiba di-banned aja, ya udah kayak udah hapus aja lah. Pasti ada alasannya di banned, kenapa? Nggak ada. Menimbulkan apa, nggak ada. Lu upload ini nggak? Enggak. Video lu nggak pakai celana? Nggak ada. Serius? Nggak pernah upload. Masa? Serius. Nggak pernah upload Nggak TikTok. perlu upload, serius tuh? Serius nggak pernah upload Lah, TikTok. ini kok di banned? Cuma lihat-lihat scroll doang. Scroll doang? Iya, paling kalau ada cewek komen, ya udah komen. Si anjing emang ternyata di dianya emang kampret. Enggak, komen kayak Masya Allah cantik banget. Kayak misalkan Udah gitu lagi doang. ada cewek yang joget-joget, terus Enggak lu lah. komen, buka dikit dong. Enggak. Kalau kayak sampai gitu enggak, tapi kalau tren-tren yang kayak cewek-cewek cantik yang lagi pakai mukena gitu kan Oh, lu komen gitu? membuat apa ya? Membuat jari
ingin mengetik gitu, Masya Allah cantik banget calon istri. Oh, lu komennya di situ. Iya, cuma komen gitu-gitu doang. Berarti lu di-report sama yang pakai mukenanya. Padahal Masya Allah cantik. Udah memuji tapi di-report. Dia enggak, kayaknya dia enggak suka dipuji-puji. Dia enggak suka dipuji orangnya. Tapi dia upload muka. Iya, kan aneh. Saya orangnya menjaga kecantikan saya, nggak mau saya di komen-komen upload gini. Iya. Saya insecure lah. Insecure, tapi kalau yang komennya lebih ganteng sih langsung dibalas ya. Apalagi centang biru. Apalagi centang biru langsung diajak duet. Ajak duet. Bukannya di report. Bukan di report. DM lanjut DM. Lanjut DM. Terus yang terbaru lagi, gua ngelihat yang kabar yang terbaru ya, paling baru ya. Microchip. Lu tau nggak microchip? Enggak. Jadi ada apa hal nanti perkiraan di masa depan. Jadi udah ada satu orang Indonesia yang pertama menggunakan microchip. Itu ada tuh di beritanya, gue lupa, cuma dari berita. Dia ditanam di sini 1-2 microchip. Nah, sedangkan di Swedia itu udah ada 2.000 orang. Kalau nggak salah, koreksi gue kalau gue salah. Ada 2.000 orang yang udah ditanamin microchip. Nah, jadi kalau misalkan gue baca-baca di beritanya, lalu kalau misalkan udah ditanam microchip nih, lu kalau ngobrol sama orang yang udah di microchip juga cuma lewat pikiran. Iya. Lu tinggal pilih orangnya, lu tinggal pikirin lu ngobrol apa, kayak lu ngomong di dalam hati gitu. Berarti kita ngomong kayak gitu, coba aja. Gue kayak orang bego sih gitu. Iya kayak gitu, maksud gue kayak gitu. Terus keuntungan lu pakai microchip tuh katanya lu bisa mengenalikan HP lewat pikiran. Terus kan lu mau buka WA. Ya. Iya. Jadi pergerakan tangan itu nggak usah. Pergerakan itu nggak perlu. Jadi kita tinggal di udah terkoneksi sama diri lu sendiri gitu. Jadi kayak robot tuh nggak? Kayak robot. Itu. Jadi itu tujuannya perusahaan nanemin itu ke pekerjanya. Bukannya, kalau gue lihat sih bukannya mereka menjadikan robot seperti manusia, tapi malah menjadikan manusia seperti robot. Lu mungkin sisi negatifnya ya, selain kelebihannya itu memang kalau misalkan orang yang mager baca, mager nyari informasi, ya mungkin bilangnya hoax lah, paling kayak gitu-gitu mana ada sih. Tapi ini buktinya udah ada gitu kan. Dan nanti mungkin beberapa tahun lagi ya ke depan bakal terjadi kayak gitu. Nah, negatifnya ini lu nggak punya privasi jadinya. Iya, benar. Lu kalau misalkan di mana-mana kelacak GPS. Lu lagi nih, mikirin apa? Kalau nggak lu lagi di tempat mana, lu nggak bisa. Nggak bisa benar. Aman aja nggak bisa. Cuman kalau misalkan dia bilang ya, kata dia, kan kalau dipikir-pikir ini teknologi bahaya banget kan, bahaya banget dong. Bahaya dong pasti. Lalu kalau misalkan pengen butuh data orang, tinggal lu harus buntungin tangan. Iya sih. Iya kan. Bener. Kayak gue pengen ngambil data seseorang gitu, yang entah itu duitnya banyak atau orang penting kayak gimana, cok. Cuman gampangnya juga bisa gampang ditemuin tuh orang yang nolong. Iya benar. Kan dia ini udah tertanam juga gitu. Iya. Di balik kelebihan ada kekurangannya gitu. Ada kekurangan. Kecuali mungkin dia nyopotin dulu kali ya, taruh di rumah. Iya. Tetap aja serem. Tetap aja ngeri ya. Susah ngeluarinnya sih memang. Cara dia masukinnya aja ngeri. Iya. Betul sih. Ini gila sih. Sumpah serem banget sih memang. Gue takutnya suatu saat nanti manusia yang malah dikontrol sama komputer. Gokil parah. Katak bijer ya namanya. Jangan begitu ya lain kali. Kok apa? Kok gue lihat kemarin si Katak gak nongol-nongol lagi sih, Bang? Ada. Gak nongol lagi. Di FYP enggak. Gue lihat akunnya dia terakhir tuh kapan gitu. Kalau di FYP enggak, tapi kayaknya kalau di YouTube iya deh. Oh, dia punya YouTube. Dia punya YouTube. Masa? Bener. Ini YouTube dia. Dia punya YouTube. Kemarin ngelihat anak-anak pada nontonin kayak gitu kayak. Anak-anak sana lagi pada nonton kayak gitu kayak. Di grup aja bercanda. Itu dia lagi dihujat ya, dia dulu kan dipuji-puji ya. Si Katak dipuji-puji. Sekarang dia lagi dihujat. Sampai siapa? Netizen lah.
Dia yang ngangkat, dia yang ngehujat lah. Serius sih, Gi. Kayak dia kan yang terakhir ini ya ngasih motivasi gitu kan. Iya. Jangan pernah lu ngeremehin orang karena lu belum tahu orang tersebut nantinya akan menjadi seperti apa kan gitu kan kata dia. Iya deh yang paling maju anjing netizen. Yang paling sukses mah iya. Gimana sih maunya netizen itu apa? Iya, kayak dia yang ngangkat, dia jatuhin juga. Mungkin ya karena dia ini ya dibenci oleh cowok sih. Iya, cewek-cewek kan cewek-cewek pada semenjak cowok-cowok awalnya kayak ngebangga-banggain gitu. Pada pertamanya ngebangga-banggain karena belum ada cewek-cewek yang sukain dia. Iyalah. Tapi pas ada sekarang cewek-cewek nyukain dia, cowok-cowok gerah kesel. Itu gerah. Gue lihat ya di story WA gue. Iya. Kotak bizar aja. Iya bener. Kotak-kotak cewek apa yang ada di kontak WA gue lihat, anjing kotak bizar cowok idaman. Ya, dihapus. Ada aja banyak aja yang cowok idaman gitu. Ya gimana cowoknya nggak pada gerah ya? Iya. Jadi pada dihujat. Gimana ya? Gue tuh belum nikah nih. Belum jadi muda, tapi nggak disukain orang-orang. Apa gue harus tawuran dulu? Gue harus tawuran dulu yang ngebacok-bacokin orang dulu gitu. Harus jadi duda juga. Kayaknya dari suara juga deh. Apa gue harus kayak suara? Lu gituin lah. Jangan gitu ya lu gitu. Aduh pak komen. Aduh aja dihujat. Bukan ketawain si kata ya, ketawain cewek-cewek kenapa bisa suka? Iya. Nah nanti kita diserang cewek-cewek. Enggak sih, gue yakin cewek-cewek pada suka sih karena pertama karismatik sama suaranya, sama memang komunikasinya sih. Ya kitanya cowok yang kegerahan. Cowoknya jadi pada kegerahan, gitu jadinya kan. Gue itu lihat dia kemarin udah nggak upload lagi. Entah apa masalahnya ya. Tapi gue lihat ya sekolahnya dia STM apa sih namanya Bipuri kalau nggak salah. Iya. Nah itu si Bipuri itu jadi rame anjir. Iya, jadi udah kayak kafe kan, udah kayak tempat wisata. Oh gila dampaknya segitunya anjir. Gila lo, parah lo. Stefan kan nama dia? Stefan 70. Sama impresinya banyak banget dia. Likes-nya udah gila. Dia baru ngupload 18 jam yang lalu. Oh 18 jam yang lalu. Oh dia punya YouTube juga, baru tahu gua. Berapa? 500. Oh. Mau lihat komen-komennya? Coba satu video deh, yang baru deh. Story of my life. Komennya aja. Coba lihat komen-komennya. Sayang banget sama Bang Nata dan keluarganya, sehat dan semangat terus ya Bang. Cewek. Terus ada lagi info, sebutin nggak bisa lah. Masya Allah, cewek sehat selalu Bang. Sehat juga buat keluarga. Oke. Di sini mah pasti positif sih. Mas Nata coba main EP pasti ngapak. Respect banget sama Abang Nata, cuma orang-orang kurang pengalaman aja yang nangkapnya itu Bang Nata sok jagoan. Dia cerita dari awal dilahirkan. Oh, dibalik ya. Oke. Kayaknya dia intinya mah kayaknya dia buat video klarifikasi lah. Mungkin gini. Mungkin semacam kayak ngebantah omongan-omongan netizen yang sok jago, bilang sok jago ke dia gitu. Kita juga nggak nge-hate terlalu apa ya. Kita cuma kayak ikutin. Gue paham. Kalau misalnya orang dewasa mah pasti paham. Soalnya tujuannya ya buat entertaining aja. Buat cerita-ceritaan aja udah. Ya, cuman bocah-bocah ya. Bocah-bocahnya. Lu lihat sekarang nih. Kayak ngikutin kan? Banyak yang ngikutin celurit gitu, beranteman. Gue lihat efeknya udah mulai ada paling dikit. Jangan jauh-jauh deh, Binjai aja lah. Itu kan si Binjai dia bilang ya jangan ditiru juga kan kalau buat anak-anak ini. Tapi gue lihat di video TikTok, salah satu video TikTok anak kecil gini-gini ya. Sampai keselero. Nah, itu bahaya kan? Bahayanya. Iya. Jadi ya yang buat itu cuma buat hiburan kita aja. Buat hiburan doang. Buat hiburan aja. Iya harusnya sih di TikTok nih dibatasin sih. Harusnya sesuai email. Kalau misalkan umurnya belum 18, dia TikTok Kids kalau mau. Iya benar. TikTok Kids. Ada TikTok dewasa sama TikTok Kids. Terus sama remaja bimbingan orang tua. Sama TikTok remaja bimbingan orang tua. Iya satu lagi orang tua dah. Bedain. Kadang jokes mereka suka gak masuk. Gue mager banget tuh ada bapak-bapak yang ngejokes sambil ketawa. Itu ada tuh siapa? Ada. Gue kesel liatnya bukan ngakak kayak tiba-tiba kayak
Anjir apa sih kalau Sorry kita apa ini? kalau posisinya kita lagi capek, Iya, posisinya kita kesel lagi aja. capek kesel. Tapi posisinya kita lagi receh, ya ngakak-ngakak mah. Gue gak ada yang ngakak sih. Ketawanya ngeselin Gue kayak kuda aja. ngakak kalau lihat komennya doang sih. Komennya ya. Dari komen sih. Kenapa ya komennya? Ya kayak gitu. Pada Gue ketawa gara-gara dia ketawa kayak ya. gitu. Kok gue kesel sih ini. Kadang ya. Gokil sih. Cuman lu kalau misalkan dari segi apa gangguan mistis di rumah udah nggak pernah tuh. Enggak ada sih. Serius lu? Sekarang kayak bodo amat sama gangguan. Udah bodo-bodo amat ya? Udah bodo amat. Berarti lu udah nggak percaya hal gaib? Enggak. Udah males. Astagfirullahaladzim. Kayak udahlah. Mereka. Reval sudah menjadi liberal. Kayak udahlah kayak jadi apa ya? Liberalisme aja. Iya kayak jadi mereka mah mereka. Kita gitu. Hah? Ngerti gak? Iya. Kita ada di dunia, mereka di dunia. Ya udah. Buat apa yang harus ditakutin gitu. Iyalah. Kalau Ya kita maksudnya kalau tapi ada perbedaannya kan lu yang sekarang sama lu yang dulu. Iya, kalau Lu dulu kan masih kayak waduh, ada pocong. Oke. Takut kan. Dulu gitu. kalau malam-malam lewat gitu. Kayak pasti jadi mikirnya parno. takut ada tiba-tiba yang gini tiba-tiba Iya. ditangkal apa gitu. Tapi sekarang lebih takutnya bukan takut di situ. Apa? Lebih takut ke arah yang hal yang nyata gitu, begal. Oh. Lebih takut kayak gitu-gitu. Lebih takut ke manusia ya. Manusia karena Emang bener sih. yang paling kejam itu manusia sih. Manusia sih. Dari tingkat apapun itu ya manusia yang paling kejam. Lu di jalan malam-malam ketemu pocong, Udah ya paling ya udah kebawa mimpi doang, Lewat pahit-pahitnya ya. Iya, udah Lebih lewat aja. Ketemu orang lu, Ketemu kagak bisa balik. yang ada kita jadi pocong gitu. Iya. Makanya ya udah kayak Iya lebih sih. takut sama manusia. Apalagi gue lihat ya, lu video terbaru ada tau gak di Jepang tuh Joker. Iya. Lu tau dia nusuk 17 deh kalau nggak 17 orang. Kalau nggak salah ya. Koreksi gue kalau salah. Jadi dia pakai kostum Joker, masuk kereta api di Jepang ya. Iya. Nusuk-nusukin. Ih, 17 orang kena. Itu Cuma lebih luka-luka biasa luka sih, biasa, luka tapi biasa. serem tuh. Iya Bisa udah kayak gitu. nusuk-nusukin dia ngebakar satu gerbong. Nah itu lebih Bakar. takut yang kayak gitu. Itu dia kenapa bisa gitu coba? Karena terobsesi dari film, Pak. Balik Makanya lagi. ini loh. Balik lagi ke opsi. Ini radiasi dari film-film atau Oke. tren-tren yang ada ini bahaya banget. Bahaya. Tapi apa? Gua pernah nonton di bioskop. Iya. Ini salah satu cerita temen terdekat gua. Oke. Orang yang nonton Joker di bioskop itu rata-rata orang yang tersakiti. Oke. Terbuli. Oke. Serius. Oke. Jadi orang yang di sebelah dia nih, Iya. cewek gue ini cerita nih. Oke. Sebelah dia orang yang ada Iya. di sebelah dia. Iya, terus? Joker udah mau mulai. Iya. Dia nunduk, Hah? ketawa-ketawa anjing. Ketawa-ketawanya tuh, lu tau kan ketawa-ketawa Joker? Iya. Kayak gitu anjing. Kayak serius, Pal. Serius ya, kayak. Gue Tipe yang nonton kayak gitu. Gue kalau nonton sama teman-teman, Kan yang sebelahnya jadi kayak, anjing. Paham sih. kalau sendiri kayak panik gitu. Iya, Kalau sendiri gila. kalau panik, tapi kalau rame, dia anak apa anjir freak banget. Serius, Pal. Astaga. Dia orangnya gak udah bohong aja, Pak. Ya kali cewek gue bohong. Iya. Jadi dia di sebelahnya kayak dia kayak ini menjiwai. Cewek gitu. cowok? Cowok. Oke. Dia katanya pas udah filmnya kelar, dia nggak mau turun duluan, nungguin dia turun duluan atau ditusuk. Goblok. Oke. Emang ngeri sih. Ya, rata-rata orang-orang yang nonton kayak gitu nggak semua sih, Iya, cuman ada lah sebagian gitu. Kayak gitu. Karena dia merasa di Joker diwakilkan, Bang. Iya, Ketiga. Dia mengingat masa lalu dia dibully, cuman mungkin dia nggak bisa ngebales ya. Iya. Jadi dia merasa terwakilkan di film. Di situ. Oke. Banyak loh yang ini kasus-kasus pembunuhan yang dendamnya tuh pada saat SMP, cuman dibalas pas udah kerja. Itu kerja itu yang Ada anjing di berita apa gitu, ditampolin, tapi bener-bener kritis. ih, parah. Lu kenapa ditanya sama polisi, lu kenapa sampai nampolin dia katanya gitu. Saya kesel Pak sama dia, saya dulu pernah dibully. Gila loh, efeknya sepanjang itu. Parah sih. Efek pembulian ya. Emang gila sih. Harusnya di sekolah ini ya pembulian tuh tegas diberantas.
Harus ya. Pembulian SP1 langsung. Ya kan? Harusnya gitu. Soalnya kan sekarang rata-rata ya kebanyakan yang gue lihat di sekolah ada pembulian dibiarin. Kadang gini, dianggap remeh gitu. Ya udahlah namanya sekolah. Kadang gini, dari kasus pembulian itu kadang ada yang ngebully nih. Tapi si orang yang ngebully ini bukan buat masalah duluan, ngerti nggak? Bukan buat masalah duluan. Jadi si yang dibully itu buat masalah duluan. Ya. Jadi ada satu kasus ya, baru gue nanya ke anak-anak situ. Di sekolah ini pernah ada kasus pembulian nggak? Dulu ada sih temen aku dibully. Kata si anak kecil itu, dulu ada sih temen aku dibully. Tapi dia dibully ya karena sama si orang itu dibully ya karena dia tengil duluan dalam artian si anak itu duluan. Dia yang mulai duluan yang kayak ayo sini dong sini pakai apa sih namanya kayak gagang sapu enggak gagang sapunya kan itu dari stainless steel kayak dari kayak gitu sama dia digepeng-gepengin jadi cerulit gitu. Jadi cerulit. Orang-orang pada belajar. Dia hayo atuh gigituan teh. Nah, sampai pada akhirnya ada si cowok, si temennya itu langsung nyamperin, "Mau lu apa sih?" Awak badan dia tuh gede set, sama dia ditangkis itu ya. Pas ditangkis jatuh, sama dia dipukul-pukulin. Di situ langsung ibunya kemudian langsung beberapa hari kemudian ibunya datang sama bapaknya datang, anaknya tuh dibully, digebukin katanya. Padahal aslinya mah kayak gitu. Oh, jadi padahal penyebabnya sebenarnya orang ini itu ya, itu. Orang yang ngelawan malah kena. Tapi yang mau ngelawan malah kena. Tapi yang dikasih SP siapa coba? Yang mukulin ya? Yang mukulin kan? Jadi kayak itu nggak adil. Dalam kasus pembunuhan itu harus benar-benar dicari titik terangnya itu awal itu kenapa bisa soalnya kan gitu. Dan jauh-jauh deh. Setiap orang kayaknya pernah dibully ya. Pernah. Gue juga pernah, Pak. Apalagi gue waktu SD, SMP, SMK pernah. Walaupun tipis-tipis gitu. Nggak banyak, cuman pernah. Nah, di situ kan concernnya sebenarnya lu nggak tahu ya keadaan mental kita lagi kayak gimana gitu. Maksudnya orang-orang lagi gimana mentalnya. Takutnya ya, entah itu dia taunya di rumah ancur-ancuran. Maksudnya takutnya karena dia kesel karena keluarga atau mungkin masalah yang lain terus tiba-tiba lu datang ke sekolah tolol, ngejailin, digituin kan. Tapi giliran siapa yang kesel anjing? Giliran yang nggak kesel balik, dia merasa terbully kayak. Ya elah. Gue pernah satu ya, ada orang kayak gitu kan. Gue lagi ngapain ya? Pokoknya dia jail fisik lah gitu kan, ngegodain gitu kan, ngegodain. Mungkin buat dia bercanda, cuman keadaan mental gue kan lagi kayak kesel, gak enak gitu ya. Jadi gue digituin kayak, gue datengin gue tabok aja, gue tabok bias. Terus dia langsung. Tapi alhamdulillahnya dia nggak ngadu. Tapi kalau paling keselnya tuh gitu, kalau dia tiba-tiba ngadu kayak, anjir lu. Kok ngadu sih, goblok sih. Itu dari tadi. Jadi kayak ngapain lu ngebully anjir? Ngapain ngebully anjir kayak? Pernah satu gitu, terus besokannya udah nggak gitu lagi. Ya mending harus dilawan. Harus digertak dia kan. Tapi kalau yang ngebulinya orang puluhan itu udah kayak. Kenapa? Kalau yang ngebulinya puluhan sih udah kayak di luar logika lah. Maksudnya? Jadi ada orang yang nggak bisa ngelawan gitu. Jadi karena keadaan lah. Kan kalau yang dibully sama satu orang itu oke lah kita bisa ngebulinya ramean ya. Tapi kalau ngebulinya ramean itu yang paling. Oh itu harus ditindak sama guru kalau gitu. Tindak lanjutnya. Yang satu orang aja. Suka lihat. Ya kadang suka kasihan. Biasanya yang paling culun kan nggak bisa ngapain tuh di. Kadang dalam hati sekarang gini, kita ngelihat yang kayak gitu kayak ngebantuin tapi dalam satu posisi kita kayak ngebantuin juga nggak mungkin kan nggak? Karena ibaratnya terintimidasi. Soalnya kan banyak. Gitu. Itu memang harus ada yang nyepuin gitu. Harus sih. Nyepuin. Tapi gurunya jangan ngomong juga. Kasih tahu sama siapa. Sama guru emang harus. Soalnya emang parah sih bully tuh. Kematian ujungnya, Pak. Takutnya ya paling parah udah terjadi banyak, Pak. Gokil sih. Tapi out of the topic ya. Keluar dari topik. Boleh. Topik. Agung sendiri kayak pernah nggak sih dalam pikiran nih? Ini sering gitu, merasa nyesel gitu. Nyesel kenapa tuh? Kenapa sih dulu nggak masuk sini aja? Kenapa sih dulu nggak gini aja? Masuk sini aja gimana? Kayak kenapa sih dulu nggak masuk pesantren aja atau apa gitu? Oh. Pernah nggak ngerasa nyesel gitu karena salah tindakan gitu? Kalau gue sih rata-rata
selama ini gue mensyukuri apapun itu sih. Terusnya segala tindakan yang gue lakukan, semua ada dampaknya dan membentuk gue. Gitu aja sih. Jadi kalau misalkan nyesel pada saat masa lalu gue ngelakuin apa, kayaknya nggak ada sih, belum ada. Soalnya dulu ya, gue tergolong ini sih, gue yang agak keras sama orang tua. Gue agak keras gue dulu Pak. Cuman gini, gue nggak ngerasa nyesel karena gue dimarahin mulu. Iya. Tapi kalau Revo pribadi ya, kayak ngerasa nyesel tuh gak? Kayak kenapa sih harus masuk sekolah biasa? Lu ada merasa nyesel? Kayak ngerasa sekarang nyeselnya karena balik lagi ke awal. Kalau hidup kita terlalu ilmunya terlalu ilmu duniawi terus kayak ngerasa malu tuh nggak sama Allah. Oh lu lebih kenapa lu dulu nggak pesantren gitu? Kenapa nggak masa SMK tuh kenapa nggak pesantren aja? Terus pas baru kuliah baru biasa gitu. Jadi seenggaknya lah dalam kisaran waktu tuh dalam kehidupan tuh ada punya ilmunya lah dikit gitu. Sekarang tuh nyeselnya kayak malu aja gitu. Punya ilmu apa coba? Tuh lu sekarang masih bisa ngulik. Memang sih nggak seintens dari dulu. Tapi kayak belajar di rumah sendiri, belajar secara otodidak tentang berarti lu orangnya sendiri, lebih bisa dibilang lebih pengennya kanan ya? Enggak, jadi kayak kanan gini dong. Terlalu malu tau nggak, kayak terlalu dalam kehidupan Revel jalanin gitu, kayak terlalu malu gitu, kayak malu aja sama Allah gara-gara dulu pernah ada di fase kayak ke kanan banget. Tapi kiri banget. Sekarang kiri banget. Sekarang kiri banget. Lu ngerasa sekarang kiri banget. Kayak ngerasa anjir ngapain sih, kayak malu banget sama Allah kayak ngelakuin kesalahan kayak gitu. Jadi gede nanti pada saat gede juga ilmu apa coba yang didapetin, ilmu agama apa coba yang didapetin kan secara belajar aja belajar otodidak tentang agama sendiri sama ada gurunya lebih enakan ada gurunya kan. Iya. Dibandingkan sendiri kayak ya udah. Malunya ya nanti aja, malunya pada saat punya anak kita nggak bisa bimbing anak itu menjadi hal yang kayak gitu. Oh, jadi jadi intinya mah lu kalau misalkan ada pilihan buat balik lagi ke masa lalu, lu pengen step by step gini. Lu SD, pengen masuk pesantren. Iya. Gitu. Paling nggak ngerasain masuk pesantren buat ngerasain kayak punya ilmu lah dikit lah. Nggak cuma duniawi doang. Nggak cuma duniawi doang. Kayak SD mungkin masuk biasa formal, SMP formal, SMK. Nah di SMK itu. Walaupun lu belum tahu ya nanti kedepannya gimana pas walaupun belum soalnya tahu. Ya sorry nih, gua lihat banyak. Bentar. Oke, yang itu dulu nanti ada jawaban dari Revo nanti. Nih. Ini menurut gua pribadi doang ini Mbak ya. Kalau gue yang gue lihat kebanyakan orang yang udah masuk pesantren keluar jadi bandel. Oke, dari Agus ini ya. Nah, tapi dari Revo sendiri, kenapa alasan itu terjadi bisa sampai kayak gitu? Karena itu bukan keinginannya dia. Nah, kalau keinginan dari diri sendiri, yang dicari dari pesantren itu apa? Kita harus ada tujuan lah. Hidup juga pasti punya tujuan dong. Tapi kalau kita punya tujuan digagalin sama kemauan orang tua pasti balik lagi ke orang tua dong. Balik lagi ke orang tua, kayak orang tua maunya gini, tapi kita kayak gini. Jadi kayak si anak tuh Revo juga punya temen yang masuk pesantren. Dia masuk pesantren karena paksaan orang tuanya. Dia di pesantren bukannya bener? Dia bener. Malah di pesantren bener-bener aja kayak belajar. Tapi pas udah keluar rumah baju langsung kayak abis keluar dari ini penjara. Iya, kayak baju saya bebas. Kayak gitu. Ya balik lagi pergaulan enggak mabuk. Banyak orang kayak gitu, Pak. Tapi balik lagi ke diri sendiri. Kalau keinginan sendiri, kalau niatan Revo ke pesantren kan tujuannya buat cari ilmu kan. Iya. Dari SD pengen formal, SMP formal, SMA baru pesantren mau nyari ilmu. Kuliah baru gak usah pesantren, yang penting udah punya ilmu lah, seenggaknya punya ilmu lah dari ketiga jenjang itu. Pas kuliah baru bener-bener. Iya. Kalau misalkan yang kata lu kemauan sendiri, setuju. Itu lebih. Cuman kan salahnya orang tua yang memaksakan
kamu harus soleh, kamu harus. Orang-orang yang menolak bukannya soleh di sana malah dikit-dikit deketin cewek. Soalnya rata-rata kalau orangnya terpaksa ya, makanya banyak kasus nih yang kayak gue ceritain temen gue di pesantren, dia lagi balik jalan pulang lewatin pesantren, cewek diteriakin. Nah itu balik lagi diteriakin, buka susunya dulu, kan kayak what the fuck, pesantren gitu. Di balik itu ya itu gimana pola pikir karena orangnya niatnya udah salah. Iya, dia masuk pesantren ya karena paksaan, bukan karena dirinya sendiri. Kalau udah punya niat kesadaran dari diri sendiri ya pasti nyaman-nyaman aja. Balik lagi sih harusnya tugas orang tua cuman menimbulkan potensi pada anak, kemauan pada anak aja, udah cukup. Itu aja. Jangan memaksa. Kalau orangnya mau, lu berhasil, udah gitu aja. Jangan memaksakan keadaan orang tua kayak pesantren. Terus orang tua pikirannya gini, orang tua dulu tuh pikiran gini. Ibu aja dulu kayak gini, bapak aja dulu kayak gini. Itu maaf ya untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang mikir kayak gitu. Emang benar, Pak. Tahun sekarang dan tahun dulu itu beda. Tahun sekarang dan tahun dulu itu beda. Terus pola pikir anak zaman sekarang sama zaman dulu ya, zaman dulu mungkin stuck tau nggak? Betul. Gitu aja. Tapi anak sekarang ya lebih luas gitu cakupan pola pikirnya. Sama kayak misalkan ngajarin anak nih. Kalau misalkan dia jatuh kesandung sama bangku, yang disalahin siapa? Bangkunya. Harusnya kan? Salah, Bos. Bangku diem aja. Bangku diem aja. Gak tahu apa-apa. Iya kan? Harusnya anaknya kasih tahu. Maksudnya malasnya orang tua dulu tuh, mereka nggak ngasih tahu alasan logisnya. Iya benar. Mereka cuman ngasih tahu marahin doang. Jadi anak tuh nggak ngerti. Nah itu benar. Itu. Kita sebagai orang tua di masa depan ya harus belajar lah dari kesalahan-kesalahan orang tua. Terus kayak misalkan lagi ada tempat lagi apa? Anaknya nggak mau nih. Lagi main-main di sana. Jangan di sana ada pocong lu. Nah itu. Ada setan lu, kalau ditangkap setan lu. Gimana anaknya kagak pengecut coba. Gedenya. Kalau udah gitu-gituin. Jujur emang juga awal kayak merasa mengikuti aja kayak omongan orang tua maunya gini ya ngikutin aja. Tapi makin gede makin mikir. Pas setelah ngomong sama orang tua kayak Revel tuh maunya gini-gini. Akhirnya turut ya. Lebih bebasan sekarang. Iya. Lebih santaian ngejalanin suatu aktivitas sekarang dibandingkan dulu gitu. Betul, soalnya lu suka kan. Iya, dulu aja. Lu suka sama yang lu ambil. Iya, dulu. Pilihan lu sendiri. Dulu dipilih suruh buat masuk SMP formal. Sampai akhirnya nggak berhasil. Karena pola belajar Revel sendiri lebih gimana Revel gitu. Iya. Gak mau terlalu masuk yang tiap hari belajar terus tapi pembelajarannya muter-muter aja di situ. Mending Revel pembelajarannya lebih tipikal orang yang dibahas, Revel paham, terus langsung ada ujian. Ngerti ya? Dari situ kayak ngelihat gitu tingkat pemahamannya itu seberapa sih. Lebih mendingan kayak gitu. Iya. Jadi ya intinya mah berdasarkan keinginan anak sendiri, jangan dipaksain aja gitu. Itu aja. Sama sekolah mah anjing emang harus dirombak sih. Kalau sekolah mata pelajarannya ada banyak kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa men. Contoh jadinya udah ada gue dulu dituntut harus bisa semua sama guru yang dulu. Ya nggak yang dulu sih, sekarang juga masih kayak gini kan. Gue udah lupa tuh rumus-rumus kubus. Rumus segitiga gue udah lupa, jujur gue. Kayak hukum Newton gue udah lupa semua. Terus udah lupa gue yang gue inget ngedesain. Cara pakai Adobe Photoshop, Adobe Illustrator karena gue suka itu. Nah itu. Iya. Gue udah pada lupa Pak, serius gue. Ya kalau mau belajar ya dikit aja lah gitu ya, dasar-dasarnya doang. Kalau mata pelajar yang emang harus dipelajari jangan terlalu ditekenin nilainya bagus. Terus gini ya, ada pertanyaan nih buat Agung ya, mungkin udah mau lulus kuliah lah, udah lulus boleh. Gue udah mau wisuda. Gini, untuk anak SMA sendiri nih, untuk tingkatan anak SMA yang bukan kejuruan, pembelajaran pada komputer, pengertian pada komputer, apakah pada saat SMK itu udah wajib harus bisa buat web? Enggak kan? Pada saat SMA, pembelajarannya harus sudah bisa buat web. Itu masuk materi kayak gitu apa enggak? Enggak kan? Enggak sih. Yang dibutuhin itu pada saat SMA cuma aplikasi perkantoran aja kan?
Harusnya perkantoran. Perkantoran doang kan pemahamannya, kecuali kejuruannya. Tergantung kejuruan. Kejuruan, ya. Kalau kejuruannya web ya harus bisa web lah. Harus bisa web. Tapi kalau kejuruannya bukan web, SMA dipaksa buat harus bisa web, itu salah kan? Salah jadi, lagi lalu. Pada saat akreditasi, ini ngomongin pemerintah. Lu ngomongin bukan pemerintah. Bukan kayak komen aja dikit. Sekolah lu sendiri. Ya, bukan ngomongin sekolah lu sendiri. Enggak, bukan ngomongin sekolah. Jadi ada pertanyaan dari akreditasi gitu. Oh, dari pemerintah itu. Dari pemerintah, pertanyaan dari pemerintah. Terus, buat yang ya, pembelajaran di situ tuh udah apa aja tentang komputer. Di situ Revo jelasin kayak jelasinnya tentang masalah. Bukan Revo yang ngejelasin, ada gurunya ngejelasin tentang aplikasi perkantorannya. Iya. Tentang belajar tentang pokoknya Word kayak Excel kayak gitu-gitu. Tapi si itu malah nanya, si dari sananya malah nanyanya gini, apakah kombinasi pembelajarannya belum pernah diajarkan tentang web dan lain-lain gitu. Dia nanya tentang web, sedangkan itu SMA biasa, bukan kejuruan tentang komputer. Nanya aja dia. Ya lu tuh jawab aja enggak? Kan bukan Revo yang bukan lu ditanya. Iya, Revo pengen jawab tapi ya masa ngawasi. Oh iya sih. Kayak salah kan? Ya harusnya nggak boleh gitulah. Sebenarnya emang paling bener sih ya sesuai jurusan aja udah gitu. Bener. Jurusan itu ya udah itu aja ditekenin. Mata pelajaran lain dikecilin. Itu aja harus sama ya. Seenggaknya tahu apa ya? tahu materinya aja udah, materi awalnya aja. Dasarnya doang. Dasarnya aja udah. Pengenalan lah istilahnya biar nggak nol-nol amat. Nah itu dasarnya aja. Untuk yang bukan yang kita inginin udah dasarnya aja. Intinya udah nggak zaman KKM seharusnya. Kayak kalau nilainya nggak 80 remet. What the fuck. Jadi gua harus bisa semua gitu. Iya. Jadi lu aja cuma ngajar satu pelajaran, selebihnya ganti guru. Iya. Lu aja cuma bisa satu. Nah itu, jadi kayaknya sekolah di Indonesia mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang profesor. Iya itu mah. Sedangkan kan ada orang yang pengen jadi pembisnis, ya kan? Yang pembisnis itu kayak dia belajarnya butuh manajemen aja kan? Manajemen, ekonomi paling. Udah. Terus buat yang pengen jadi polisi, belajarnya lebih ke basic sama itu kan? Iya. Lebih ke fisik. Harus ada apa ya? Harus dirubah sih. Itu Pak Nadiem semoga bisa. Semoga aja bisa. Dia kan orang IT lah, harusnya paham lah sama kayak gini kan. Cuman sekolah udah pada masuk ya? Udah pada masuk sekolah? Udah. Tapi setengah-setengah lah. Iya tapi sih. Bentar lagi tahun baru nih. Ya terus kenapa ya? Kasus? Enggak lah. Kasus apa? Kasus? Enggak. Enggak. Kasus apa itu? Kalian pasti mengerti kan? Setiap hubungannya apa tuh tahun baru sama kasus? Tahun baru? Libur panjang. Oh. Ngerti Corona meningkat. Gelombang berapa sih? Aduh, gue lupa deh gelombang berapa. Ya. Intinya mah gelombang baru lah ya. Gelombang baru. Pasti ada sih. Kalau liburan sih pasti ada, cuma masih bisa dicegah. Masih bisa dicegah lah. Iya lah. Bisa, ya kan bisa, ya udah tahu gitu. Udah tahu. Berarti kalau gitu kiamat bisa dicegah nggak? Gue nanya Pak, kan enggak. Udah tahu nih, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Misalkan ya, gue penasaran sama itu deh. Kan kiamat kan tanda-tandanya kan enggak. Kayak. Anjir pembahasan kiamat. Sebenarnya bisa sih. Kayak misalkan nggak ada ajan ya kan? Ajan terus gitu tiap hari bisa. Enggak gitu juga mah. Enggak ya? Gue nanya, ini kan nggak salah dong. Ya nanyanya salah sama. Ya udah lu bilang nggak tahu aja. Iya maksudnya, kan ini hal yang udah kita tahu ya. Gini deh. Lalu nanti kalau misalkan ke puncak, kalau misalnya hari Minggu jam 8, jam 10 siang macet. Ya jangan datang jam 10 siang. Ya datang jam 8. Ya datangnya jam 5 lah. Jam 5. Iya, intinya kan bisa diantisipasi. Iya bisa. Ya sama kiamat gitu. Kali ya. Lu gimana sih? Kan kiamat ada tanda-tandanya kan? Ada. Ya kalau misalkan tanda matahari terbit di barat mah ya kali gua kontak malaikat, nggak bisa dong. Sih yang simpel-simpel. Oke. Ajan gitu. Mabuk-mabukan kan? Ya bisa ditahan. Dikit-dikit mah ya. Ya kan? Ya tapi kan daripada kayak setan semua. Kan gue nanya kayak gini kan lu soalnya
gue tadi sesuai dengan pengalaman lu kan dulu pengennya ke kanan dulu kan, udah keluar baru ke kiri. Ya udah gue nanya ini dong. Enggak gitu juga. Gue nanya ini. Pembahasannya terlalu keren aja sampai kiamat. Ya kan gue nanya. Iya. Lu kan orang kalau salah jawab nanti kan yang ada dosa. Ya udah lu jawab aja setahu lu. Enggak tahu. Ya udah. Enggak tahu. Susah. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibahas di sini. Yang pertama agama, yang kedua tentang pemerintahan. Udah. Ya, gitulah. Ya. Pengen liburan sebenarnya sih. Masalah agama mah ya pribadi aja lah itu mah. Mau terlalu kanan, terlalu kiri, bebas asal nggak ngerugiin. Pengen jujur udah mau akhir tahun enak ya kan liburan. Jujur mau akhir tahun enak kan liburan. Liburan? Iya. Enak-enak aja. Lu tes, kayak liburan aja. Harus tes dulu kan? Ya kalau 249 km mah nggak usah. Nggak usah. Nyari liburan yang 249 km. Koma 9. Ya nggak masalah lah. Nggak masalah. 250. 250 kan? Iya. Salah nggak? Enggak kan? Ya, sama ini nggak usah pakai masker. Kan 249. Aduh. Syarat untuk 249 supaya nggak kekeker gimana coba? No. Ketika kita mau liburan ke Bandung, kita ngaku-ngakunya rumahnya di puncak. Salah nggak? Ngukurin gimana ya? Bentar. Susah sih ngukurinnya. Gimana ya? Bentar. Pakai ini kali ya? Kilometer motor. Masa kudu ditanya? Dipoto dulu dari awal. Dimana? Berangkatnya dipoto dulu. Berangkat dulu. Kilometernya. Pak. Terus sampai mana? Itu. Keren sih. Sampai kuat diturunin harganya. Iya. Kamu udah berapa kilometer? Baru ini Pak 248. 8 Pak. Aman lah ya. Nanti ada tes lagi ya Allah. Aduh. Enggak itu mah. Itu mah ya. Itu mah pembahasan tentang negara Wakanda. Itu mah ini kali. Ya sepik doang. Sepik doang. Enggak mungkin lagi lu kali ngapain aja. Tapi udah resmi ya? Oh ya udah nggak masalah. 249 aja udahlah. Pusing. 249 aja udah. Udahlah. Bogor masih banyak tempat wisata ya udah. Lagian liburan juga kemana sih? Ya di rumah-rumah aja bakar-bakaran juga kelar. Ya kan? Keluar juga rame bos. Enggak sih. Rame lah. Kan nggak mungkin gua liburan ke beda pulau 200 km jauhan dong. Jauh sih. Paling kan ke puncak mah nggak nyampe 200 km kan? Nggak nyampe kan? Bisa sih ke puncak. Puncak pasti rame bos. Puncak pasti rame. Warga Jakarta juga bisa sih. Jadi tersiksa kalau liburan juga. Udah paling bener tuh di rumah bakar-bakar. Lu bocah-bocah pada OTW ntar? Atau gimana? Tahun baru? Justru enggak. Anak-anak pada itu acara apa? DPL kan? Oh DPL ya? DPL. Itu gimana tuh? DPL? Bahas DPL ya sekalian deh. Oke, untuk DPL sendiri pastinya bakal ada season 2. Iyalah, ini benar. Ini udah berapa menit? Ini sudah 1 jam. Oh, nggak apa-apa, lanjutin dulu aja DPL. Untuk DPL sendiri. DPL gimana nih DPL? Ada season 2? Rencana ada season 2 sih. Sekarang udah coming soon sih. Bentar, kita ngobrol bersama penyelenggara ya. Penyelenggara DPL. Okay. Season kemarin udah kan season 1. Udah. Season 2 nanti bakal ada Desember. Pasti ada. Tanggal? Untuk tanggalnya sendiri masih rahasia. Pokoknya dari awal lah ya. Pokoknya awal Desember udah siap-siap ya? Iya, udah siap-siap sendiri. Pokoknya dari sekarang nih. Dari sekarang aja udah siap-siap. Nah, pendaftarannya sendiri aja ya bulan sekarang. Buat yang kemarin kan hadiahnya 1 juta. Iya. Sekarang naik gak? Enggak. Serius anjing? Serius? Gak naik? Kayaknya naik dikit. Naik gak? Naik dikit aja. Naik dikit kayaknya. Dikit yang pasti kayaknya. naik ya? Yang pasti kalau dari pesertanya naik lu? Enggak lah, kalau pesertanya naik mah ya naik. Lu dibatasin nggak pesertanya berapa? Sekarang minimal 32. Minimal ya, bukan minimal 32. Kemarin berapa? Maksimal 32. Kemarin. Maksimal 32. Kemarin 32, sekarang minimal 32. Sekarang minimal 32. Soalnya kemarin tuh waktu udah mau ditutup masih rame kan? Lu nolak-nolakin kan? Nolak-nolakin. Sekarang yang mau daftar 32. silakan pada saat itu dibuka pendaftaran kalian harus mulai dan mengkaji dari sistem yang kemarin yang mungkin kurang tegasnya dari panitia. Di season 2 ketegasan bakal benar-benar tegas. Tidak ada kata maaf Kak, mau sholat dulu. Kenapa nggak sholat dari tadi?
Sorry. Gak usah nanya, langsung blok. Langsung blok kayak gitu. Terus untuk masalah penyisiannya sendiri otomatis dipantau sama panitia semua sih. Semuanya dipantau panitia. Semua di panitia semua. Dan untuk live streaming, jadwal live streaming jadi banyak ya, jadi banyak yang disiarin ya. Sih. Kan yang dulu mah cuma dari 100% cuma 10%-nya doang yang live streaming. Di live streaming kan. Cuma 10%. Sekarang bisa sampai 50%. 50% bisa. Jadi bakal disiarkan. Disiarkan sih. Instagramnya dipantau dulu di Ibda Bogor. Ibda Bogor nanti segala informasi ada di situ. Iya. Terus untuk masa penyisiannya sendiri yang kemarin cuma dalam waktu 1 minggu apa 4 hari gitu, 5 hari lah. Sekarang di season yang 2 15 hari kayaknya. 15 hari. 2 minggu. Cukup lama juga, seru juga ya. Jadi ada bahan tontonan gitu. Jadi ada bahan tontonan setiap malam. Pasti malam kan? Kalau live streaming. Pasti. Dan di season 3-nya nanti mungkin bakal ada kayak peraturan yang baru. Season 3 mah nanti aja lah. Season 2 kali. Aja. Jadi kalau season 2 tuh yang kemarin kan ya ada beberapa lah. Kayak misalkan keterlambatan. Nah di season 2 ini udah nggak ada. Udah nggak bakal ada. Udah dipastikan nggak bakal ada. Jadi kalau misalkan ada keterlambatan atau sesuatu yang melanggar, blok. Kita sebelum melanggar cabut, ada yang melanggar cabut, ada yang melanggar kita cabut. Sebelum apa ya? Sebelum seseorang itu udah daftar, kita udah kasih jadwalnya. Di season 2 kita udah ngasih jadwal tanggal berapa aja dia main. Pokoknya di season 2 nggak ada namanya main weekend. Hari biasa main tetap main gitu. Ya jamnya harus malam berarti kalau gitu. Dari sore sih. Sore ada? Sore ada. Udah dari sore sih. Beberapa tim sore biar cepet. Jam pulang kerja lah paling lah. Jam pulang kerja. Soalnya kan ada yang udah tua. Bisa. Bakal seru banget lah nanti ya berarti ya. Desember ya? Desember. DPL season 2. Ditunggu aja tuh ya di Instagramnya Ibda Bogor sama di channel gua pastinya kan. Pasti. Soalnya channelnya Ibda tidak memenuhi syarat live streaming. Gue cari kemarin kenapa nggak bisa. Gue research ternyata dari YouTube-nya ada peraturan tersendiri. Nah itu. Gak bakal bisa. Ya udah emang jatahnya channel gue. Sudah kerjasama lagi nih. Udah kerjasama. Tidak ada DPL di channel-channel lain. Nggak ada. Hanya di sini. Dan masalah sponsor juga belum masuk sama sekali, ya udah nggak apa-apa. Tanpa sponsor juga tetap jalan. Iya, tapi nanti bakal ada lah Insya Allah. Tipis ada. Mungkin nanti lebih dikaji lagi buat komentator di sini ada aku kalau nggak makanan ringan kayak kan. Lah itu mah lu dong. Ini ya lu lah. Iya gampang. Kalau di season 2 lu bilang kesana sih kan lu sendiri panitia. Lu bilang ke diri lu sendiri ya harus. Buat diriku sendiri lain kali lebih menyiapkan konsumsi. Dan di season kedua kan Revolt sering nggak ada nih di sini, sering di belakang layar. Sekarang di layar. Sekarang nongol. Terus kalau misalkan lagi live nih, ada kendala apa? Jangan ikutan. Enggak mau. Udah gitu urusan orang lain aja. Udah capek sendiri. Lu kemarin ikut-ikutan soalnya kagak tegas kan. Jadi anak-anak sekarang mah enggak. Sekarang anak-anak udah pada tegas. Udah pada tahu lah. Iya. Tapi yang pada kangen sih sebenarnya ini apa namanya? Drama Got Talent. Kan sekarang ada tuh ngikutin Drama Got Talent. Apa? IMB. Enggak sih, itu udah lama. Di mana IMB? Indonesia Mencari Bakat. Oh iya. Emang lu enggak nonton? Udah lama itu. Iya. Drama Got Talent. Iya, Drama Got Talent. Wah, dulu pecah banget di sini. Ada lagi zaman corona. Tuh kan gede-gedenya corona, ini ngebuat event anjing. Terus yang dateng gak nyangka bakal sebludak itu. Wow. Di situ di antara panik sama seneng. Aduh, bikin kita aja panitia mau panik apa seneng. Kita aja panitia menyediakan bangku tadinya cuma 10 atau 20 bangku gitu. Ternyata membludak. Panitia ribet itu bangku. Sampai luaran jalan, depan panggung lah, sampai jalan-jalan ketutup lah sama penonton. Sampai ada beberapa anak yang tipes sih. Ada panitia kali itu mah, panitia yang tipes. Pasti sih. Itu bingung tuh di antara senang apa panik. Untungnya alhamdulillahnya kagak ada kasus lu anjir. Alhamdulillahnya kagak ada kasus lu. Makanya untuk yang di luar, yang masih dalam cakupan Dramaga, yang rumahnya dekat-dekat sama kita, gabung aja sama kita ya kan. Gabung aja. IPDA itu kan organisasi dari Ikatan Pemuda Dramaga kan. Bukan cuma Dramaga Kaler aja.
IBDA ini bukan cuman grup di sini aja, tetangga dong, enggak. Kita membuka untuk umum, untuk selagi orang itu ingin berkembang ya, dan ingin belajar, gabung sama IBDA, join it's free, gratis. Ilmu dapat. Iya. Pengalaman dapat. Dikit-dikit. Ya dikit-dikit pengalaman mahal, Bos. Lu nggak bisa dapetin dimanapun kecuali di organisasi. Iya sih. Dan kayaknya bakal lebih seru juga kalau banyak yang gabung sih. Iya, pasti lebih seru. Lebih seru juga. Lebih jangan malu-malu. Eventnya lebih bagus juga kalau gitu, lebih jalan dengan bagus. Nanti di mana final DPL season 2 di mana? Untuk final DPL season 2. Gua lihat kok di rumah Yudi. Berarti di sini? Di sini kayaknya. Di sini. Di atas kayaknya. Di atas mana? Di atas di situ. Di mana? Di atas. Di bekas DPL. Di DPL. Dekat bekas DGT. Di situ Bang. Oh, di situ. Iya, kalau bagusnya di situ. Nah, itu harus dipikirin. Akses wifi udah pasti ada dong. Udah ada. Dikit lah. Alumni kayaknya nggak pakai akses wifi deh kita. Harus dong. Jadi kalau untuk harus dong. Maksudnya suruh beli aja mereka. Yang udah dirapatin itu gini. Jadi sebelum hari final itu kita ngebawa 2 tim. 2 timnya kita pencar. Yang pertama nggak ada pada saat event ya. Kita ngasih satu. Jadi ada Zoom. Jadi bisa si orangnya bisa kelihatan yang lagi main. Bisa kan digabungin ke live. Jadi dia masuk Zoom. Jadi kelihatan dia lagi main. Zoom. Jadi yang tim satu ditaruh di rumah si tamu udah pasti ada wifi kan. Wifi plus data. Yang satu lagi di Sitiara. Jadi kan pas kita pertengahan. Itu 2. Oh, nanti di layar proyektor. Tampilin. Ya, itu bisa tuh. Proyektornya bagus lah. Harus. Bagus tuh. Ya kita mau udah di bagian sini ya. Udah santai aja. Kemarin kagak ada warnanya gitu. Kemarin kagak ada warnanya. Enggak ada. Warnanya gitu anjir, cuma satu warna doang, warna hijau. Ada. Warna hijau doang. Enggak tahu, enggak lihat. Iya itu pokoknya proyektor coba dulu. Lain kali. Yang penting itu udah bukan bagian Reval lagi. Hah? Udah bukan bagian Reval lagi. Bagian lu. Reval udah di sini nanti. Oh iya. Memilih mau di sini aja. Enggak di sana. Apa? Di sana di. Enggak sih harus di sini kan sih. Kan kita siarannya di sini, masa kita siaran di atas. Lupa gua repot. Enggak kirain gua maksudnya di sana ada layar. Iya. Terus di depannya ada meja juri. Komentator. Harusnya sih gitu. Cuman repot kalau dipikir-pikir koneksinya gimana, ntar monitornya. Bagian moderatornya juga pusing. Di sini aja. Biarkan mereka aja yang nonton. Tapi nggak masalah ya warga. Ada warga. Kayaknya nggak masalah sih. Atur aja lah itu mah. Mereka nggak mau delay lagi. Kayaknya yang nonton nggak mau dari YouTube lagi. Jadi yang nonton di sana pasti nggak mau delay gitu. Iya. Jadi yang di sana mah rekaman wasit aja. Rekaman wasit aja. Nah kalau kita mah ya buat penonton yang virtual, yang jauh-jauh nonton ya nonton di channel ini aja. Wah nggak bisa gitu deh, sana juga harus komentator dong. Pakai wifi aja, wifi Alumni biar kenceng. Kemarin juga gitu tapi delay 10 detik. Maunya anak-anak tuh nggak komen gimana ya? Maunya anak-anak tuh beda. Gini loh, maksudnya kan timnya nggak kelihatan. Nggak usah dibahas ini. Ting. Tinggal dikat. Kan maksudnya ini kan timnya beda tempat lagian juga. Ya penonton juga nggak nonton aja. Iya sih harusnya gitu sih. Kan penonton taunya kayak nonton YouTube. Iya sih harusnya kayak gitu ya. Nggak masalah ya, udah ada jurinya juga. Ada jurinya, maksudnya ditontonin yang udah ada komentatornya juga nggak masalah. Iya sih. Mungkin dari pihak yang paling penting di sini nggak nge-lag, mudah-mudahan gitu aja. Dari kita sendiri juga mau mengusahakan ya biar tayangannya semakin bagus lagi sih. Semakin bagus terus. Mungkin bakal ada sponsor BNI atau apa gitu di atas. Iya. Itu sponsor lah, nanti carilah. Itu harus cari. Kayaknya susah dikit-dikit sisir aja. Susah gak ada itu ya. Hah? Gak ada proposalnya. Proposalnya buat lah. Gak ada. Tadi sengaja cabut. Yaudah guys, thank you banget nih kalau ada yang nonton sampai kelar. Udah ada yang nonton sampai kelar, gokil parah. Udah 1:12. Guys, makasih banyak ya yang barangkali ada yang udah nonton sampai kelar. Thank you udah dengerin obrolan yang ngalor ngidul sana sini. Wih, mantap. Thank you.
Oke teman-teman, gue Agung Isu dan ada Reval Wijaya. Pamit undur diri. See you until next video. Saksikan video-video gue yang lainnya. Review-reviewan ada di video sebelumnya. Thank you. See you until next video. Bye-bye.